إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا رسول خفيقين يا حبيبي يا محمد يا رسول خفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين قل يا عظيم أنت العظيم قد حملنا أمر عظيم وكل شيء
قلبي قطبي وقلبي لبناني سير خديري وعينه أرفاني هارون عقلي وكالم روحي فرعون نفسي وهوى حماني قل يا عظيم أنت العظيم قد حمانا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا مفتاح الغيب السلام عليك يا رجال الغيب السلام عليك يا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله السلام عليك يا سيدنا ومرشدنا سي أحمد صاحب الوفا تاج العارفين قدس الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القادر العليم الفاتر الحكيم الجواد الكريم الرب الرحيم منزل الذكر الحكيم والقرآن العظيم على المبعوث بالدين القويم والشرات المستقيم والصلاة والسلام على ختام الرسالة والهادي من الضلالة وعلى مشرف الرسول بأشرف الكتب والكتاب محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله هداة المحتدين وأصحابه الأخيار المنتخبين وسلم تسليما كثيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat malam sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama menggunakan teknologi yang diciptakan oleh Allah tadi. Teknologi ini sama seperti dosa. Kalau kita mampu memanage dosa itu, banyak aulia-aulia Allah yang tadinya adalah dari pendosa besar dari semua. Demikian pula dengan teknologi yang ada sekarang dari semua. Kalau kita mampu dan memanagenya dari semua, maka teknologi-teknologi yang cenderung membawa kepada dosa ini justru akan lebih mudah membawa kita adalah ke dalam ketaatan kepada Allah kalau seandainya kita mampu memanagenya. Sahabat, juga marilah kita sampaikan salawat serta salam setingginya kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para suhada, para salafus saleh, para ulama-ulama yang awal, pertengahan, dan sampai akhir. Semoganya para muhibbin semuanya adalah senantiasa mendapatkan limpahan karunia, rahmat, dan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua semoga juga diakui adalah sebagai umat Nabi mulia, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya
mulai dari alam dunia ini sampai nanti di akhirat nanti. Dan juga buat saya dan sahabat-sahabat saya di TKN, mari kita juga sama-sama sampaikan salam kita setinggi-tingginya kepada Guru Agung Pengarsa Abah. Karena dalam thariqat itu guru itu adalah satu. Karena kita harus pahami hakikat guru itu ya. Di dalam thariqat itu adalah semuanya adalah muridullah. Berarti yang guru yang sesungguhnya adalah Allah. Itulah kenapa selalu adalah orang yang mendawamkan dzikir dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah limpahkan adalah ilmu laduni batin. Jadi Allah lah yang mengajarkan itu semua. Itulah yang selalu dikatakan bahwa ikhwan thariqat itu adalah muridullah. Maka seperti Pengarsa Abah pernah menjelaskan, Abah adalah murid dari Abah Sepuh. Nah, tetapi kita adalah menganggap beliau adalah guru kepada beliau. Tapi beliau akan selalu merasa beliau tidak pernah menjadi guru, tetapi akan selalu merasa dirinya adalah sebagai seorang murid. Demikian pula Abah Sepuh. Beliau adalah murid daripada Syekh Tolha dari semua. Dan Syekh Tolha akan merasakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Demikian sampai tadi. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib adalah murid dari Rasulullah. Rasulullah adalah murid dari Jibril, terus sampai ke atas tadi semua. Itulah dalam thariqah ya. Jadi itulah yang disebut dengan musalsal ya. Seperti tangga kepada kita. Adapun Anda yang sekarang menjadi murad tadi semua adalah Anda dianggap guru oleh murid Anda, itu hak murid Anda ya tadi semua. Itulah ya sahabat, jadi kita harus pahami di dalam thariqah itu, itulah yang harus kita pegang. Nah kalau kita TKN berarti ada mataharinya itu adalah Samsun dan Badrunnya, itulah Pengarsa Abah tadi semua ya, untuk membawa kepada Samsun Badrun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi biar kita tidak salah itikad ya sahabat ya. Pada malam hari ini insyaallah ya, karena belakangan ini Abah juga kesehatan kurang mendukung, tapi ya bukan untuk mengeluh ya. Tadi ini kenikmatan yang dalam wujud lain. Barusan saya ngobrol sama teman di sini, saya bilang tadi kalau seandainya saya itu bisa menghotamkan hikam, menghotamkan sirrul asrar, sudah bahagia saya pulang tadi semua ya. Tapi saya ingin tadi sekali kalau bisa menghotamkan dulu al-hikam, tapi selebihnya sisanya diserahkan kepada pemilik jiwa dan ruh ini ya tadi semua. Sahabat, sekali lagi saya selalu berulang-ulang tadi semua. Marilah sebagai yang awal kita adalah awali adalah dengan membacakan suratul Fatihah untuk dan kita bertawasul tadi ya dengan semoga dengan kita bertawasul kepada Allah tadi semua ya. Kemudian kepada ahli silsilah secara musalsal, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, dilimpahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui adalah guru-guru kita yang tersambung dari satu seperti tangga adalah kepada ke atas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila arwahi Sayyidina al-Muhajirillah Ahmad bin Isa wa Syarina al-Faqih al-Muqaddam al-Imam Muhammad bin Alawi wa usulihima wa furu'ihima wa dhabil huqqi alaihima ajma'in. Wa summa ila arwahi Sayyidina al-Imam al-Dhuyur wa Syarina al-Imam Muhammad bin Ali Maulana ad-Dawilah wa Syarina al-Imam Abdurrahman bin Muhammad as-Saqab Alawi. Summa ila arwahi auladihim al-Habib al-Imam Abi Bakrin as-Saqran wa Sayyidina al-Habib al-Imam Umar al-Mukhdar wa al-Habib al-Imam Abdullah wa ikhwanihim wa auladihim wa dhurriyyatihim. Summa ila arwahi al-Habib al-Imam Ali bin Abi Bakrin as-Saqran. Summa ila arwahi Sayyidina al-Imam Ahmad Rifa'i wa Sayyidina al-Imam Ahmad Badawi wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa auladihim wa dhurriyyatihim. Anna Allah yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susanillah wahi alisilatul qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'al ahli turuq susanillah radhi sultan auliya syekh Muhyiddin Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu syirrah wa syari Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa syari Syekh Saqadi wa syari Syekh Habib Al-Ajami wa syari Syekh Hasan Al-Basri wa syari Syekh Ja'far As-Sadiq wa syari Syekh Yusuf Hamdani wa syari Syekh Abi Yazid Bustami wa syari Syekh Ba'uddin An-Naqsabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar ila hadrati Sultan bin Talabuddin Kalisabut Cirebon ila hadrati Syekh Abdul Karim Banten ila hadrati Syekh Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad ila hadrati Syekh Mukarram Sayyidina wa Mursidina Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa akhirih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suzanillah arwahi jami' syuhadal Islam biladina Indonesia misla almi addawa ila Allah wa rasulih. Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Ja'far As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Sunan Arwahi Sunan Sultan Maulana Syanuddin wa Abdi Maulana Yusuf ila Ruhi Maulana Syarif wa Mudil Al-Bantani ila Arwahi Auladihim wa dzurriyyatihim sumailar wahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasa sumailar wahi Sunan Pamijahan Asy-Syaikh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Baba Tuan Sekumpul Syekh Daud Fatani wa jami'al arwahi Sunan wa Syekh wa salihin ya Allah karim yu'li darajatihim al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Fatihah kita kepada para aulia-aulia Allah tadi dan sebagai terakhir pada kita satu Fatihah lagi. Marilah kita bacakan satu Fatihah yang kita tujukan adalah kepada musannif Syata'ila Askandari. Semoga pada saat kita bacakan suratul Fatihah itu kita mendapatkan leluberan pemahaman dari ayat-ayat ilhami yang Allah tanamkan ke dalam kolbu beliau, dari ilmu-ilmu laduni batin yang Allah tanamkan pada kolbu beliau. Semoga adalah juga menjadikan wasilah Allah membuka juga pemahaman adalah lewat kolbu kita masing-masing. Susanillah Syata'ila Askandari. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, pada malam hari ini adalah bab yang sangat penting kepada kita dalam perjalanan ruhani kita, karena kita manusia adalah tidak seperti malaikat yang tidak akan pernah berbuat dosa, tetapi juga kita adalah bukan iblis yang selamanya berbuat dosa. Kita juga adalah bukan binatang tadi semua. Jadi kita ini adalah di antara mereka tadi semua. Kalau seandainya Allah takdirkan dan kita diberikan kemampuan untuk memanage antara taat dan maksiat tadi semua, antara roja dan khauf dalam kehidupan kita, insyaallah disitulah adalah kunci. Maka disinilah hikmah yang sangat penting kepada kita. Allah yang menciptakan dosa kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada seorang mukmin adalah untuk
terkadang dengan pintu dosa itulah jalan untuk kemuliaan kepadanya. Disinilah kita bisa memahami bagaimana kita adalah memanage daripada dosa itu tadi, ya. Jadi tidak sedikit nanti Abah akan jelaskan tentang adalah para aulia Allah yang diawali kemuliaannya itu adalah datang daripada pintu adalah yang disebut dengan dosa oleh kita semua. Nah, di hikmah yang ke-48 sesungguhnya ini adalah berkaitan adalah yang pernah Abah bahas adalah dari rekaman sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adalah adamul huzni ala ma fataka minal huwafaqati adalah wa tarkul nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalali min wujudiz zallati min wujudiz zallati, dikatakan di antara tanda matinya hati adalah tidak bersedih adalah pada saat adalah namanya kebaikan yang dilewatkan dan tidak menyesal pada saat kesalahan yang kau lakukan. Maka di hikmah yang ke-49 ini adalah yang disebutkan dengan taubat atau daripada dosa itulah adalah diawali dengan rasa menyesal tadi semua, ya. Maka dijelaskan oleh ulama, ya, Allah menciptakan kebaikan-kebaikan tadi. Tapi di dalamnya ada keburukan. Di dalam kebaikan tadi ada keburukan-keburukan. Di dalam ketaatan juga ada kemaksiatan tadi semua. Allah menciptakan, mengkaruniakan kepada kita ketaatan adalah kemampuan kita untuk taat kepada Allah. Tapi di dalamnya adalah ada jebakannya, timbulnya sifat ujub di dalam ketaatan itu. Timbulnya adalah sifat sombong di dalam ketaatan itu tadi. Tetapi Allah juga menciptakan dosa. Ternyata di dalam dosa itu ada hal yang baik. Allah menciptakan taubat di dalamnya. Maka disinilah sehingga bersabda baginda Rasulullah SAW yang mulia, ada sebagian, kalau seandainya kata baginda Nabi, bahwa Allah membuat dosa itu adalah tidak lebih baik daripada ketaatan yang mana dicampuri dengan adalah ujub, al-ujbu dan al-kibru di dalamnya, maka kata baginda Nabi, Allah tidak akan mentakdirkan dosa kepada orang itu selamanya. Berarti artinya apa? Inilah apa af'al Allah. Segala apa yang af'al Allah itu adalah, walaupun dia adalah dosa, selalu ada hikmah kebaikan di dalam pintunya. Maka dalam hikmah yang ke-49 musonib mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'dumi dzanbu indaka adhamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dzanbahu. Luar biasa. La ya'dumi dzanbu indaka adhamatan tasudduka an husni dhanni billah. Jangan engkau memandang besar dosa hingga menghalangimu, sehingga kau terhijab dari keagungan Allah oleh karena sebab dosamu itu tadi. Jadi jangan engkau memandang besar dosa sehingga menghalangimu dari berbaik sangka kepada Allah dari semua. Dikatakan man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dan bahu. Sesungguhnya barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya ia akan memandang kecil dosanya di sisi kemurahannya. Jadi sahabat harus kita fahami. Maka dari nadom yang barusan Abah sampaikan, bahwa ulama membuat nadom ul ya azim antal azim qad hamana amrun azim wa kullu syai'in hamana ya hunubis mika ya azim. Nah, ini. Disinilah sahabat ya dijelaskan oleh ulama adalah jangan terlalu menganggap besar dosa itu sehingga menghalangi dosa itu lebih besar
dari rahmat Allah. Dosa kita ibaratkan debu dibandingkan dengan rahmat Allah. Jangan punya anggapan bahwa sorga lebih mulia dari Allah. Sorga itu mulia karena Allah bersamanya. Dan jangan juga kita takut kepada neraka yang berlebihan. Karena neraka juga menakutkan karena ada jalalnya Allah bersamanya. Sahabat, demikian pula dengan taat dan maksiat dalam hidup kita. Jangan takjub dengan ketaatan yang kita buat. Karena disitulah ada al-ujbu. Bahkan Nabi mengulang-ulang, hati-hati, ketaatan yang ada al-ujub, al-ujbu, al-ujbu, al-ujbu. Ketaatan yang mana, di mana melahirkan adalah sifat ujub kepada diri kita, merasa agung, merasa mulia. Itulah merupakan adalah lebih hina daripada dosa, sahabat. Kita harus pahami. Dikatakan oleh ulama, pada saat ketaatan yang disertai dengan al-ujbu, al-kibru, ada al-ujbu, kesombongan, ujub, al-kibru adalah kesombongan. Sesungguhnya orang menganggap itu sebagai ketaatan. Padahal pada hakikatnya adalah dia sedang menjauh dari Allah. Sebaliknya, itulah kenapa Allah ciptakan dosa. Justru manusia pada saat dia melakukan dosa sedang ditarik oleh Allah menuju kepadanya. Ini yang harus kita dipahami oleh kita semua. Sehingga dikatakan jangan terlalu menganggap besar dosa itu sehingga menghalangi engkau atau menghalangi dosa itu. Menghalangi dosa itu merasa lebih besar dari rahmat Allah. Bagi orang yang ma'rifat dikatakan tadi dalam hikam tadi oleh Syatailah bahwa dia harus memandang kecil dosa itu dibandingkan dengan rahmat Allah. Maka untuk memanage dosa itu ada dua hal, sahabat. Disitulah ada roja, ada khauf tadi semua. Kalau kita merasa kita menyesal dari dosa itu, ya, tapi untuk mengarahkan kita untuk menuju kepada Allah, itu baik, itu sangat baik tadi semua. Karena berarti dia melakukan dosa itu adalah rasa pedih di hati, rasa khauf kepada Allah dari perbuatan dosa itu akan membawa kita kepada Allah tadi semuanya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, seandainya dosa itu tidak lebih baik dari taat yang penuh dengan ujub tadi semua, maka Allah tidak akan pernah menciptakan dosa itu pada orang tersebut, sahabat. Berarti artinya apa? Terkadang dosa lebih baik daripada taat. Pahami ini semua tadi. Jadi orang yang berdosa, yang merasa dia menyesal, itu baik tadi semua. Dan dia sebagai bukti penyesalan itu dia bergerak berjalan menuju Allah tadi semua. Dibandingkan orang yang mendapatkan hijab nuraniyah dengan ketaatan, akulah manusia agung, akulah manusia soleh, akulah manusia tanpa dosa, akulah manusia yang segala-galanya. Inilah sesungguhnya orang tersebut telah menghinakan dirinya dan amaliyahnya itu lebih rendah daripada dosa yang paling dosa, sahabat. Disinilah bahwa setiap amal itu adalah ta'alluqnya kepada apa tadi semua. Pada saat tidak ada Allah di sana, maka amal itu adalah menjadi maksiat. Tapi dosa yang pada saat dia sadar dosa itu adalah, nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Jadi Allah yang mentakdirkan dosa pada hambanya karena ada ada kemuliaan di sebalik dosa. Tadi Abah sudah katakan, ada hal baik taat, tapi di dalamnya ada yang buruk, yaitulah al-ujbu dan al-kibru. Ada hal yang buruk adalah dosa, tapi di dalamnya adalah ada kebaikan, itulah taubat. Sehingga Allah di dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran Allah berfirman dalam tadi Abah sudah siapkan ya, sini ya. Dalam Al-Quran berfirman di dalam surat Ali Imran tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian, artinya dosa yang keji seperti perzinahan tadi. Jadi kata fahisha di sini adalah fahishatan atau perbuatan fahsya adalah perbuatan keji, dosa, membunuh. Khamar, berzina, itulah perbuatan fahisha tadi semua. Zalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri tadi semua, dosa-dosa kecil tadi semua ya. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah tadi semua. Inilah contoh orang yang Allah berikan. Allah tidak akan memberikan dosa pada seseorang itu kecuali orang ini Allah juga akan, kalau seandainya Allah berikan kemuliaan taubat, tidak adalah yang rendah daripada dosa dia. Yang bahaya adalah pada saat kita melaksanakan ketaatan, justru timbulnya adalah al-ujbu, al-kibru dalam ketaatan itu. Sehingga dia menjauh, seolah-olah dia mendekat pada Allah, seolah-olah dia mengagungkan Allah. Tapi nyatanya, dialah yang sedang diagungkannya. Tapi nyatanya, dialah yang sedang dimuliakannya. Dia pikir dia sedang mendekat pada Allah, tapi sesungguhnya dia sedang membuat makin jauh jaraknya dari Allah. Itulah kenapa Allah ciptakan dosa. Sehingga Allah berfirman, cinta kepada orang taubat. Taubat itu pasti diawali dengan dosa. Allah ciptakan dosa, dan orang ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat. Kenapa Allah membuat dosa? Karena Allah cinta kepada orang taubat. Ya. Inilah kisah mengisahkan bagaimana para aulia-aulia Allah bertumbangan tadi semua. Karena mereka akibat ujub, takjub dengan amal yang mereka lakukan tadi semua. Sehingga timbullah seorang ulama seperti Barsiso adalah nyemplung karena tidak pernah berbuat dosa di awalnya tadi semua. Inilah sahabat, jadi sesungguhnya dengan adanya Allah menciptakan dosa kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Karena malaikat tidak pernah Allah menciptakan dosa. Tapi kepada kita, karena kita ingin dibuat oleh Allah melewati kelebihan kemuliaan malaikat. Justru dosa kita itu untuk menaikkan kita, derajat kita melebihi kemuliaan para malaikat. Itulah sahabat. Apa artinya ketaatan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu dibandingkan ketaatan kita manusia, apalagi yang disertakan oleh Allah di dalamnya hawa nafsu, maka disitulah adanya potensi nafsu pada diri kita. Allah ciptakan maksiat kepada kita, Allah ciptakan dosa kepada kita. Tapi tidak sedikit ada orang yang menyesal kepada dosa tadi semua, tapi dia tidak sadar. Pada dasarnya pada saat dia menyesal pada dosa, sehingga dia berlebihan, menangis dengan dosanya, sehingga terputuslah dia dari, seolah-olah harapan dia sudah punah dengan dosanya itu. Jangan sahabat. Maka sahabat akan jelaskan beberapa contoh kisah-kisah sejak zaman Nabi Musa yang dikisahkan kembali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua. Jangan pernah kita karena apa? Karena orang yang berbuat dosa, kemudian dia merasa putus dari rahmat Allah, merasa dia menjadi manusia yang terkutuk, menjadi manusia. Itulah kenapa banyak orang bunuh diri dari semua. Itulah kebodohan yang sesungguhnya dia akan masuk ke dalam jebakan yang lebih buruk daripada sangkaan dia dari semua. Jadi pada saat dia berbuat dosa itu, disitulah tidak boleh dosa itu kita anggap melebihi daripada keagungannya Allah. Itulah tadi. Ada kisah orang yang tidak pernah taat seumur-umur, tapi di penghujungnya dia menganggap, ya Rob, sesungguhnya rahmatmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Selamat, dia masuk surga. Selamat dari semua. Maka disinilah, ya. Makanya katakan, siapa yang berbuat fahisya, berbuat dosa, dia buru-buru tadi. Wa dzakarullah. Tadi. Fastaghfaru lidzunubihim
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dia tahu. Dia berbuat dosa. Maka sesungguhnya, nah inilah tanya persoalan. Siapa yang berbuat dosa? Dari semua. Allah lah yang menciptakan dosa. Jadi kalau kita berdosa, sesungguhnya tidak boleh, kita boleh. Karena intinya adalah daripada dosa itu, tobat itu adalah menyesal dari perbuatan dosa itu. Boleh kita punya rasa menyesal dari perbuatan dosa itu. Tapi jangan pernah menyalahkan Allah atau menyesali Allah telah mentakdirkan kita berbuat dosa itu. Karena pada dasarnya sahabat, tidak ada perbuatan yang kita lakukan kecuali dengan izin Allah jua. Kita berbuat dosa pun. Maka itulah tadi kenapa rukun iman yang keenam, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Iman tadi. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Dan adalah khairihi, bahwa segala kebaikan, wa syarrihi, dan segala keburukan adalah minallah. Ini maksudnya dari semua. Inilah yang dimaksudkan dengan rukun iman yang keenam, bahwa qada yang baik dan buruk. Allah mentakdirkan kepada kita qada baik dan qada buruk. Tetapi khairihi adalah minallah, wa syarrihi adalah minallah. Tapi disinilah kenapa Allah membuat kita buruk? Karena Allah membukakan pintu buruk itu. Ibaratkan tadi ada orang dibuat masalah. Ada orang yang dibuat masalah kecil langsung ingat pada Allah. Ada orang cukup dicepret saja kayak anak langsung taat kepada orang tuanya. Tapi ada anak yang harus sampai dipasung dari semua untuk dia taat kepada orang tuanya. Ada orang hanya cukup diperingati oleh perusahaan, udah taat pada perusahaan. Tapi ada orang harus dibuik dulu, barulah di situ dia ada menimbulkan ketaatan tadi semua. Inilah kenapa Ibnu Mas'ud menjelaskan, sesungguhnya dosa itu bagi orang yang betul-betul yang hatinya hidup, ya sebagaimana hikmah yang ke-48, dia akan menyesal. Tadi seumpama gunung yang besar yang akan setiap saat akan menutup dirinya. Sementara orang munafik akan, kata Ibnu Mas'ud dari baginda Nabi, sesungguhnya seperti dosa itu ada di ujung hidungnya yang dia hanya cukup buang dengan tangannya. Maka tidak sedikit juga orang setelah dibui puluhan tahun, begitu keluar dia masih juga berbuat kesalahan. Inilah sahabat. Demikian pula dengan kita manusia. Kebanyakannya Allah membuat orang itu adalah dengan dosa itu adalah untuk mengangkat kemuliaan kepada orang tersebut tadi semua. Ya, jadi itulah yang harus dipahami oleh kita ya. Jadi katakan oleh baginda Nabi, andai dosa itu lebih baik ya bagi seorang hamba, maka dibandingkan sifat ujub dan sombong dalam ketaatan, kata Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan dosa kepada orang tersebut. Jadi intinya pada saat kita berbuat dosa itu pahami oleh kita. Disitulah kita harus paham di mana menempatkan roja dan di mana kita menempatkan khauf, sahabat dan semua. Dan kita memanage dosa tersebut adalah tadi. Nah, kenapa orang itu ditarik ke dalam dosa? Ini sahabat. Karena di dalam kisah contoh adalah Imam Barsiso adalah manusia yang tidak pernah ahli ilmu, ahli taat, ahli ibadah, tidak pernah berbuat dosa. Tapi kemudian diuji oleh Allah lewat iblis tadi semua. Ada seorang iblis yang menyerupakan seorang pemuda dan dia menunjukkan bahwa ketaatan seorang pemuda itu ternyata lebih hebat daripada Imam Barsiso yang sudah ratusan tahun beribadah tanpa dosa. Tapi Imam Barsiso melihat itu tadi semua. Dia takjub kepada ibadahnya si pemuda. Inilah kalau seandainya kita beribadah, sandarannya kepada diri. Pada saat ada seseorang yang lebih dari dia, dia merasa kalah. Seharusnya kalau dia dari awal tidak bersandar pada amal, bahwa apa yang aku lakukan, ketaatan yang kulakukan hanya semata-mata adalah af'al Allah, karunia Allah kepada diriku. Kenapa harus sakit dengan orang itu? Dari semua. Inilah sering dijelaskan oleh ulama, banyak manusia berdosa tadi semua beramal tadi semua, tapi ada di penghujungnya adalah kemaksiatan yang besar kepada Allah tadi semua. Tapi tidak sedikit manusia yang ditarik oleh Allah ke dalam dosa, tetapi kemudian seperti halnya tali ketapel ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan dia untuk naik ke alam lahut lebih cepat daripada orang-orang yang justru tidak pernah berbuat dosa. Tapi bedakan antara maka di dalam zaman Nabi Musa alaihissalam, ini dikisahkan kembali oleh baginda Nabi, ada seorang yang telah membunuh 99. Datanglah pada seorang rahib
Ya Rahib, saya ini telah membunuh 99 manusia. Dan selama hidup saya belum pernah saya melaksanakan ketaatan. Tapi sekarang saya mau tobat. Kira-kira orang yang seperti saya, apakah Tuhan masih mengampuni saya? Maka si rahib berkata, sungguh wahai bulan, engkau telah melampaui batas. Maka tidak ada lagi ampunan bagimu. Maka karena kejengkelannya, akhirnya ditebas pula si rahib itu. Maka genaplah 100 orang ditebas lehernya. Tapi kemudian orang tersebut bertemu dengan seorang yang yang alim. Kemudian dikatakan, wahai bulan, saya telah membunuh 100 orang. Apakah Tuhan masih memaafkan saya dengan dosa saya? Maka orang tersebut, demi Allah ya wahai bulan, kalaupun dosamu sebanyak buih di lautan, sebanyak samudra, bahkan kau bunuh seluruh manusia dalam dunia ini, dari semua. Tetapi selama engkau adalah bertobat kepada Allah, ampunan Allah. Karena Allah, rahmat Allah lebih besar dari dosa apapun yang dilakukan oleh manusia. Itulah kenapa Rahman mendahului Rahim dari semua. Rahman Allah mendahului dari semua. Ya. Inilah akhirnya si alim terus menunjukkan, kalau kamu ingin bertobat, pergilah ke kampung sebelah. Di situ adalah ahli-ahli ibadah, ada ahli-ahli Allah di sana. Pergilah kau ke kampung sana. Maka si orang tersebut adalah berjalan. Maka di tengah jalan beliau adalah jatuh tersungkur, kelelahan tadi semua. Karena itu adalah padang pasir yang mana dari tempat dia pergi, tempat kampung maksiat menuju kampung tobat, di tengah-tengah itulah dia mati di situ. Dalam ungkapannya, ya. Maka dikisahkan orang ini adalah terjadi zaman Nabi Musa, tapi dikisahkan kembali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberkata, ya Rob, engkau telah usir aku lewat Nabi Musa. Ya Rob, engkau telah usir aku lewat ibu dan istriku dan anak-anakku. Tapi ya Rob, boleh seluruh makhluk di dunia ini memusuhi diriku, tapi hanya satu harapanku, hanya engkaulah ya Allah. Karena engkau, rahmatmu lebih besar daripada dosaku. Itu cukup. Maka orang tersebut wafat. Dan ternyata sahabat, jenazahnya adalah harum luar biasa. Harum luar biasa dari semua. Ini padahal dia belum taat. Walaupun dalam kisah itu dipanjang, ada perdebatan antara dua malaikat. Begitu orang itu mati, datang malaikat ajab dari semua. Tapi pada saat datang malaikat ajab, datang malaikat rahmat dari semua. Diskusi. Kalau bahasa mereka, debat mereka berdua. Ini hakku. Kata malaikat ajab, orang ini seumur umur tidak pernah berbuat kebaikan. Dia sudah membunuh 900 manusia dari semua. Tidak bisa. Allah menyuruhku tadi untuk menjemput dia sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dua malaikat itu adalah seolah-olah adalah memohon izin kepada Allah tadi. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada mereka, ukurlah dari kampung tempat dia maksiat adalah ke kampung ke tempat dia tobat. Maka setelah diukur 1 jengkal melewati batas kampung itu, maka malaikat rahmatlah menjadi bagiannya. Maka malaikat rahmat membawa orang tersebut dengan kemuliaan. Inilah contoh maksiat, tetapi pada saat dia adalah tidak suudzon pada Allah. Dia menganggap rahmat Allah itu lebih besar daripada. Maka buat kita sahabat, saya, kita semua, ya, maaf termasuk saya mulai belajar agama adalah lebih dalam itu adalah setelah saya terjerumus dalam dosa dari semua. Itulah terkadang dari semua, ya, yang sampai 1 minggu sebelum Ramadan saya menangis, ya Rabb, dari semua. Ya Allah, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan itu, ya Allah. Karena betapa kotornya jiwa ini dari dosa-dosa yang aku lakukan. Betapa bahagianya sampailah saya di hari pertama Ramadan itu. Sampai saya berkata, ya Allah, kalaupun hari ini kau cabut aku udah ridho. Aku ridho, ya Allah. Itulah dari semua. Ternyata kesalahan yang pernah kita lakukan adalah terkadang adalah untuk Allah menarik jauh lebih dalam, ke dalam, dan ke dalam. Itulah maka bagi sahabat-sahabatku dimanapun kita adalah manusia yang kotor, kita pendosa. Sing penting adalah teruslah berbaik sangka pada Allah dan selalu jaga sampai akhir hayat kita. Ingat itu.
Allah lah yang menciptakan dosa. Allah lah yang menciptakan surga. Allah lah yang menciptakan neraka. Sungguh Allah lebih mulia daripada mereka semua itu. Tadi semua. Inilah yang harus kita bangun di dalam ibadah kita. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, sahabat, insya Allah tadi justru kita akan dibawa oleh Allah ke dalam ketaatan. Kenapa? Kenapa Allah ciptakan dosa ini? Karena tadi kalau orang selamanya tidak pernah berbuat dosa seperti Imam Barsisok tadi, dia merasa tadi dia bersandar kepada ibadahnya, dia bersandar kepada ketaatannya. Allah nyuruh ibadah, dia sandari ibadahnya itu tadi semua. Sehingga pada saat ada orang yang lebih dari dia merasa rendah di mata Allah. Padahal sebetulnya nggak usah. Karena apa yang sudah dilakukannya selama ini adalah bukan karena afalnya, bukan karena ketaatannya, bukan karena perbuatannya, solehnya bukan dia, tetapi sesungguhnya. Nah, inilah sebagai contoh pelajaran kepada kita. Sangat kontras. Yang satu maksiat selamanya masuk surga. Yang satu adalah taat selamanya masuk neraka. Dari semua sahabat. Jadi jangan kecil hati sahabat semua. Dalam hal apapun tadi. Maka dalam nadom tadi katakan kul ya adim. Katakanlah Allah lah yang adim tadi. Tidak ada amrun adim tadi. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada Allah. Allah lebih besar dari urusan kita. Allah lebih besar daripada ketaatan kita. Allah lebih besar daripada ibadah kita. Ini jangan sampai ada mahkota ketaatan di kepala kita. Aku orang soleh. Aku orang baik, aku orang mulia. Maka disinilah nanti di dalam melaksanakan amaliyah hukum hablum minan nas, ibadah sosial kita, kalau seandainya kita tidak bisa menjaga hati kita dari ketaatan kita, sebaiknya memang berikanlah tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi kalau kita sudah bisa memanage hati kita sudah bisa al-mutu qabla antamutu, silahkan tadi beramallah, syiarkanlah amal tersebut adalah untuk memberikan contoh dalam segala hal tadi semua. Ya, jadi disinilah kuncinya. Maka ada ulama yang menjelaskan, menggambarkan tadi bagaimana kebaikan itu diperlihatkan tadi semua. Itu artinya bahwa orang itu sudah paham bahwa apapun yang dilakukan la tataharraku zarratun illa biidnillah tadi semua. Tapi kalau seandainya setiap amalnya, tambahnya amal yang kita lakukan justru tambah makin melihat diri kita. Akulah yang mulia, akulah yang beramal. Inilah kalau hal itu bisa terjadi pada kita, sebaiknya amal itu disembunyikan oleh kita. Sampai kita dianggap mampu untuk mengeluarkan amal tadi. Untuk memberikan tauladan sebagai syiar kita. Disinilah ulama mencontohkan kepada kita dalam beramal tadi semua. Demikian pula dalam dosa sahabat. Ya. Memanage dosa, ya. Maka Imam Barsiso adalah akhirnya masuk neraka karena sandarannya pada dosa. Karena dia yang kedua, kalau yang lain memang Allah mentakdirkan dia berbuat dosa. Makanya tadi, kenapa ada bahasa dalam hikam kalimat pertama min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wuzudi zalal tadi semua. Tadi Zalal itu bukan sesuatu dosa yang direkayasa. Zalal terpleset, bukan memplesetkan diri tadi semua, bukan mencemplungkan diri tadi semua. Apalagi merencanakan dosa. Nah, bayangkan tadi Imam Barsiso karena ingin pada saat dia nanya kepada pemuda yang sebetulnya iblis yang berwujud pemuda tadi, bagaimana kau bisa merasakan kenikmatan ibadah semacam itu? Orang muda itu berkata, ya Syekh, engkau seumur hidupmu tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana engkau akan merasakan manisnya ibadah tanpa perbuatan salah pada Allah? Ini juga contoh pelajaran kepada kita. Ternyata pada saat nanti kita setelah berbuat dosa dan kita bertobat, amaliyah yang timbul itu berbeda sahabat. Dengan dulu pada saat kita belum pernah sama sekali berbuat dosa, malah yang timbul adalah akulah yang mulia. Tapi setelah kita berbuat dosa, seberapa banyak pun yang kita lakukan, yang ingat, saya ngalamin sendiri. Apapun yang aku lakukan, maka aku merasa hina. Kenapa? Karena memang aku hina. Karena yang selalu ada dalam benakku adalah dosa yang pernah dilakukan. Walaupun itu sudah puluhan tahun yang lalu.
inilah tadi, itulah tadi ya. Jadi insya Allah nanti akan terhindar dari ujub tadi semua. Maka Imam Barsiso adalah contoh, adalah dalam hal yang ketaatan. Sementara tadi orang si Fulan yang membunuh 100 orang adalah contoh bahwa dia mendapatkan kemuliaan bahkan dengan dosa. Dosanya lah pintu kemuliaan pada Allah. Ya, sahabat, ini yang harus kita pahami ya tadi. Maka pahami oleh kita, jangan merekayasa dosa karena ingin taat. Bayangkan, sebetulnya Imam Barsiso itu adalah saking ingin merasakan manisnya ibadah. Jadi jangan, maka dikatakan oleh Syaikhullah, jangan kau sesali Allah telah mentakdirkan dosa padamu. Sesungguhnya di sebalik dosa itu ada ketaatan, ada hikmah yang besar untukmu, ada kemuliaan untukmu dari semua. Di sebalik siang itu ada malam, di sebalik salah itu ada benar, sahabat, di semua. Tapi di sebalik benar itu hati-hati, ada salah dari semua. Inilah yang harus kita pahami ya. Jadi Barsiso itu menjadi rendah karena beliau merekayasa dosa, karena ingin ibadahnya naik di hadapan Allah, ingin merasakan manis. Tapi karena dosanya dia yang merekayasa, bukan terpeleset dari berbuat dosa, justru disitulah pada saat dia melakukan dosa, disitulah akhir perjalanan hidupnya. Disitulah kenapa ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Boleh jadi orang bidayahnya tidak baik, awalnya adalah penuh dosa, tapi di penghujungnya adalah ketaatan. Itulah husnul khotimah. Tapi ada orang awalnya baik, di penghujungnya adalah dia adalah su'ul khotimah. Inilah kenapa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inilah kenapa dikatakan sesungguhnya tidak ada yang takut, hanya yang takut kepada Allah lah yang ulama. Artinya apa? Kalau yang sekarang berbuat dosa ada roja di situ. Dia ingat pada Allah. Fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dia besarkan roja kepada Allah. Tapi pada saat dia taat, tumbuhkan khauf kepada Allah. Karena boleh jadi kemuliaan yang kau miliki sekarang, ketaatan yang kau miliki sekarang, pada saat engkau memiliki mahkota ketaatan, ada hijab nuroniyah di kepala kita tadi semua, disitulah sebetulnya perlahan kau sedang menjauhi Allah tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya ada hijab nuroniyah. Inilah kenapa hijab nuroniyah itu tidak pernah dianggap oleh manusia sebagai hijab, padahal itulah hijab yang sesungguhnya tadi semua. Kenapa dosa? Karena dosa itulah hijab zulmaniyah. Pada saat dengan dosa memudahkan kita untuk kembali kepada Allah, untuk taat kembali kepada Allah dari sahabat. Inilah ya beberapa hal yang kita harus kita pahami. Sehingga lihat Ali bin Umar bin Khattab adalah masuk ke dalam sahabat, menjadikan salah satu sahabat yang dicintai, yang Allah dalam Al-Quran menuliskan tentang kemuliaan Umar bin Khattab tadi semua. Padahal awalnya adalah tukang dari segala apapun dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bukan hanya membunuh 100 orang mungkin tadi semua. Ya, inilah tadi semua. Tapi Umar bin Khattab adalah contoh orang yang mendapatkan kemuliaan Allah dari pintu dosa. Rabi'ah Adawiyah, beliau adalah mantan pelacur tadi semua. Mantan pelacur yang kemudian dengan tadi dia kembali kepada Allah, maka beliau mendapatkan maqam mahmudah di sisi Allah dari semua. Kemudian ada lagi adalah Fudail bin Iyad. Dia adalah perampok dari semua. Adalah orang yang awali dengan hidupnya adalah merampok, tapi kemudian dari rasa jahatnya tadi semua, kemudian beliau mendapatkan kemuliaan sebagai aulia Allah tadi semua. Kemudian juga banyak, termasuk Malik bin Dinar di Indonesia. Siapa lagi? Sunan Kalijaga adalah orang yang berbuat dosa di awalnya sebelum sampai ketemu dengan seorang guru adalah adalah Sunan Ampel tadi semua. Akhirnya beliau menjadikan seorang wali yang besar di tanah Jawa. Demikian pula dengan Sunan Geseng. Beliau adalah juga manusia, adalah diawali dengan maksiat, adalah beliau tidak pernah tapi kemudian beliau mendapatkan kemuliaan tadi semua, menjadi aulia Allah. Jadi di dalam kisah itu begitu banyak manusia-manusia yang pintu kemuliaannya itu diawali dengan perbuatan maksiat kepada Allah, dengan pintu dosa kepada Allah, sahabat. Jadi janganlah, karena itulah kenapa dikatakan oleh baginda Nabi,
ini kembali oleh Syai'illah bahwa perbuatan dosa yang membuat manusia itu adalah terputus dari rahmat Allah. Justru merasa terputusnya kita dari rahmat Allah itu jauh melebihi dari dosa membunuh itu sendiri. Jauh melebihi daripada minum khamar. Jauh melebihi daripada berzina walaupun dengan 1000 orang. Inilah yang harus. Sampai zaman Nabi pernah datang pada Nabi. Ya Rasulullah, kata seorang wanita. Pertama sebelumnya datang ke sahabat. Wahai sahabat, saya ini adalah seorang perempuan yang berzina. Dari hasil zina saya hamil dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu pun saya bunuh. Kira-kira pantaskah saya sebagai wanita seperti saya ini yang berbuat dosa ini? Untuk mendapatkan ampunan Allah? Maka sahabat berkata, tidak ada. Kamu udah terlalu dari semua. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah menegur sahabat tersebut. Wahai fulana, sesungguhnya tidak ada dosa yang besar di sisi Allah kecuali engkau bertobat, sahabat. Ya, itulah yang harus kita pahami ya. Jadi dikatakan inti tobat adalah penyesalan, tapi sesal berbuat dosa yang dilakukan jangan menyesali. Kenapa Allah mentakdirkan dia berbuat dosa? Artinya itu tadi. Allah lah yang membuat dosa, tapi tetap salahkan diri kita, jadi semua ya. Tapi yakini bahwa tidak ada yang bisa membuat kita dosa. Dan makanya tadi khairihi wa syarihi minallah tadi semua. Tapi lihatlah sisi kitanya, tapi jangan pernah menyalahkan Allah, karena Allah sengaja membuat dosa kepada kita, karena di sebalik perbuatan itu adalah sebagai tarikan dari Allah kepada kita untuk kembali kepadanya. Karena pada saat orang itu khauf, takut pada Allah dari perbuatan dosa itu, maka dia akan berlari kepada Allah tadi untuk memohonkan ampunan ya. Walaupun tidak sedikit orang setelah berbuat dosa tapi dia adalah kembali. Itulah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, banyak orang munafik adalah selalu menganggap dosa itu seperti adalah yang dosa yang menempel di hidungnya, sehingga dianggapan dia dengan mudahnya. Wah, ini semua tadi sama sahabat ya. Dikatakan, dan orang-orang yang berdosa yang menyesal akan dosanya akan menariknya ke dalam tobat. Dan ibadah adalah mulia. Tapi jika dosa membuat putus asa pada rahmat Allah adalah sangat buruk. Tadi semua. Dosa yang membuat orang putus asa dari rahmat Allah, maka putus asa ini jauh lebih besar dari dosa itu sendiri, sahabat. Ya. Maka inilah kenapa Allah mencintai orang bertobat. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku mencintai orang yang bertobat. Kata Allah lanjutkan, aku mencintai orang tua yang bertobat. Tapi kemudian kata Allah, aku lebih mencintai anak muda yang bertobat. Kalau orang tua yang bertobat, wajar. Tapi pada saat anak muda, yang pada saat dia nafsunya masih besar, dia bertobat, tadi semua itulah kemuliaan sahabat. Ya, tadi. Maka di dalam Sirrul Asrar, tobat itu dibagi 3 tingkatan. Tobat itu adalah dibagi 3 tingkatan. Ada tobat am namanya. Ada tobat khos, ada tobat khosul khos tadi semua. Ada yang disebut dengan taibun, ada yang disebut dengan tawab, ada yang disebut dengan inabah, sahabat itu semua. Maka mungkin sedikit ya Abah ingin jelaskan tentang karena ini penting ya kepada kita. Mari kita lihat juga adalah di sisi Sirrul Asrar. Dikatakan oleh dan Allah semoga memuliakan Tuan Syabdul Qadir, adalah menjelaskan dalam faidah tatoharo min asli dzunubi fakana minal mutatoharina wa tawwabina kama qala Allah taala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin faman taba min mujarradil dhahirid dzunubi fadh-dhahiru annahu la yadkhulu tahta hadhil ayat fa in kana taiban lakin laisa bitawabin fa innahu labdul mubalaghati fal muradu minhu taubatul khawas. Dikatakan bila seorang manusia sudah bersih dari sifat-sifat tercela tadi ya, setelah dia berbuat dosa, berarti dia sudah bersih dari sumber dosa sekarang tadi. Maka dia termasuk keluarga orang-orang yang suci dan ahli taubat. Itu yang kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin faman taba min mujarradid dhahiril. Dulu dikatakan manusia yang hanya bertaubat disebut adalah tohirin, walaupun dia bisa disebut adalah taibun atau taib ya, orang yang bertaubat tapi belum menjadi tawab, orang yang benar-benar melakukan taubat ya, tadi semua tadi taubatan nasuha tadi.
Maka dikatakan, kenapa kita harus benar-benar? Maka dikatakan, pamisalu mayyatubu mim mujarradid dzunub adh-dhahiri kama yaqta'u hashisha, dikatakan tadi. Az-zar'i min far'ihi wa la yastaghilu bi qal'ihi min usulihi fayanbutu la mahalata. Mari dikatakan apa namakan? Saniyan aksara mimma kana wa misalu tawwabi minaz zunubi wal akhlaqi dzamimati kulluha kama yaqla'u min aslihi fala zarma annahu la yanbutu ba'dahu illa apa namanya? Illa nadhira, dikatakan bahwa dalam perumpamaan orang yang melaksanakan tobat dari dosa lahiriah adalah seperti dikatakan tadi adalah dikatakan seperti orang yang memotong, kama yaqta'u itu adalah memotong. Hashisha ini diterjemahkan sebagai padi ya tadi sini. Seperti orang yang memotong pohon atau dari batangnya tadi. Az-zar'i min far'ihi wala yastagilu biqal'ihi min usulihi fayanbutu la mahalata syanian aksyar, dikatakan. Maka dikatakan adalah nantinya akan tumbuh kembali. Justru sebaliknya, kalau orang memotong rumput itu adalah di tengahnya, maka kalau orang itu tobat itu, maka tadi ada bahasa tobat kumat kan tadi. Maka ada tobat sambal mal. Ada tobat sambal, omong pedes, col lagi. Ini tomat itu namanya. Tobat sambal kata semua tadi ya. Nah ini dikatakan memotong pohon ini berbeda dengan orang yang mencabut dengan akarnya tadi semua. Maka dikatakan di sini adalah dikatakan talqin adalah yang utama, adalah disebut taubat khos itu adalah talqin tadi semua. Mari katakan la tasul hadamakum illa bi taubatin nasuhi wa talqin min ahli. Jadi taubat yang umum adalah mohon ampun pada Allah, menyesal dari perbuatan dosa, itu sudah baik juga. Tapi kalau taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya adalah dikatakan patalqini ba'dahu alatun taqta'u ma siwallahi ta'ala. Jadi talqin itu adalah yang dikatakan bahwa adalah alat yang memutuskan manusia dari segala yang selain Allah. Jadi dikatakan di sini adalah ilah sajadil mau diada fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihuna wa tashiluna. Qala Allah Ta'ala huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an syai'ati. Dikatakan adalah bahwa dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan tadi semua ya. Jadi orang yang tidak memotong pohon pahit itulah dosa tadi semua. Tidak mau menjalani perjalanan pahit tadi semua. Itulah dosa, itu adalah perjalanan pahit sahabat. Tetapi pada saat dengan taubat itulah justru yang diawali dengan dosa itu justru akan lebih berhasil sesungguhnya. Jadi makanya jangan aneh, siapapun kita manusia ya. Saya banyak kenal orang mulia, tapi kalau saya ngobrol masa lalunya pernah melakukan dosa ya teman-teman. Ya maaf ya. Saya banyak lah, saya tidak usah sebutkan nama, nanti ada keluarganya yang tersinggung tadi semua ya. Inilah tadi ya, mereka berkata wah baheula, akang dulu begitu, abah juga begitu. Nah, itu artinya ternyata memang dosa itu diciptakan oleh Allah. Karena di sebalik dosa itu ada yang kemuliaan. Itulah yang disebut dengan taubat tadi semua. Ya. Maka setelah kita demikian, ketaatan nanti yang timbul, insya Allah di sebalik ketaatan itu akan timbul kepada kita rasa tawadu pada Allah. Akan merasa butuh pada Allah karena kita pernah berbuat dosa. Lain dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, seperti Barsiso tadi. Sehingga akulah yang mulia, akulah yang tinggi, akulah yang soleh, akulah yang berilmu. Nah ini tadi semua ya. Sahabat dikatakan adalah Allah man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddalullah sayiatihim hasanatin, dikatakan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan tadi semua. Inilah sahabat ya, maka jadi itulah kenapa ada tobat am, ada tobat khos di sini. Nah, sebaliknya tobat yang sesungguhnya disebut adalah al-inabah dari semua.
Inilah yang dikatakan adalah dijelaskan di sini adalah ilal ma'aruf wa minad darajati ilal minal kurbati adalah dari tadinya tujuannya derajat, orang itu tobat karena ingin derajat, tadi ingin ke sorga tadi semua. Tapi adalah ilal kurbati menjadi kepada kurbah tadi semua. Wa minal ladatil jismaniyati ilal ladzati ruhan, dari amaliyah jismani ke amaliyah ruh, wa huwa tarku ma siwallah, dan dia untuk menghindari yang selain Allah tadi semua. Ta'ala wal insi mina wan nadhar ilaihi bi ainil yakin, dengan pandangan yang yakin. Haula'il madkuratu min kasbil wujudi danbun tadi. Kama kila hitaban lin nabi wujuduka danbun la yuqasu bihi danbun akhar. Tadi sudah dikatakan ya, bahwa maka Allah lanjutkan tadi. Walidzalika kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah tadi. Kulla marratin kulla yaumin mi'ata marratin kama qala Allah taala wastaghfir lidzambika. Pada saat Allah dalam surat Al-Mu'min dan surat Muhammad ayat 19, surat Al-Mu'min ayat 55 Allah berfirman wastaghfir lidzambika, maka baginda Nabi Muhammad berfirman yastaghfirullah kulla yaumin mi'ata marratin kama qala Allah taala wastaghfir ailidan bi wujudika wa hadha huwal inab. Itulah inabah. Jadi kalau inabah itu tadi, ya Allah aku serahkan roh, sukma, jasmani, ya Allah aku serahkan roh, sukma, ya, jisim dan segala milikku itu padamu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqillah. Itu namanya inabah. Itulah yang sudah sempurna, al-mutu qabla anta mutu, sahabat. Yang sudah bisa mengamalkan ini, dia menyerahkan saya semua, sehingga pada suatu saat terjerumus kembali dan berbuat dosa, sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam berbuat dosa, dituduh oleh Nabi Musa, wahai Khidir, apa yang bisa kau pertanggungjawabkan pada Allah? Tanganmu telah membunuh anak kecil. Kata Nabi Khidir, apa yang kulakukan? Tangan ini bergerak atas karunia Allah, atas izin Allah. Sahabat, inilah hebatnya orang yang disebut dengan al-inabah. Makanya pengarsa Abah membuat inabah itu adalah kembali sempurna jasmani ruhani. Kembalikan adalah jasad dari Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad. Kembalikan ruh kita dari Nur Muhammad, dari Nurullah kepada Nurullah dari semua. Itulah mulai ke jati, mulai ke asal, habiskan semua dohir batin. Itulah al-inabah tadi. Maka itulah kenapa Allah menciptakan dosa. Karena tidak mungkin ada bahasa inabah. Karena inabah itu sama dengan taubat. Taubat itu artinya balik. Balik itu pernah pergi dari Allah, keluar dari Allah. Maka disitulah kenapa Allah menciptakan dosa. Kenapa dosa itu baik bagi orang yang bisa memanage dosa itu. Itulah pintu kemuliaan. Di sebalik gelap ada terang. Di sebalik malam ada siang. Di sebalik neraka ada surga. Sahabat. Jadi inilah tadi semua. Tapi hati-hati, di sebalik surga ada neraka, di sebalik terang ada gelap, tadi semua. Di sebalik ilmu ada kejahilan, tadi semua. Di sebalik kejahilan ada ilmu, tadi semua. Ya, maafkan saya untuk malam ini untuk menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Marilah kita husnudzon pada Allah, pandanglah dalam setiap hidup kita kesalahan yang kita lakukan adalah, kalau seandainya kita mampu memanagenya, melihatnya kesalahan itu adalah untuk membawa kita pada Allah, baik memandang dosa itu adalah besar. Tapi kalau kita terlalu memandang dosa itu terlalu besar, sehingga mengecilkan rahmat Allah, jangan. Karena menganggap hal demikian justru tadi lebih besar daripada perbuatan dosanya sendiri. Jadi semua ya, tadi sebaliknya. Jadilah ya sahabat tadi semua. Jadi buat orang yang sudah taat, inilah kenapa Nabi menyarankan jangan menyalahkan mereka yang sedang terpuruk dalam perbuatan dosa, karena bisa jadi mereka jauh lebih mulia dari kalian yang hari ini taat ya. Karena hidup adalah semacam perjalanan. Maka kata baginda Nabi, kata Allah, pastabikul khair, pastabiku, berlombalah lebih baik. Kalau jadi guru, jadilah guru lebih baik. Jadi ustadz yang lebih baik. Jadi kiai yang lebih baik. Jadi habaib yang terbaik dari semua. Jadi tukang satpam yang terbaik. Jadi pengusaha yang terbaik dari sisi pandangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sekali lagi Abah bacakan dari hikmah yang satu adalah jadi
apa namanya hikmah ini, la ya dumi dzanbu indaka adzamatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara bi janbi karamihi dan bahu. Jangan engkau memandang besar dosa hingga menghalangimu dari berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya dia memandang kecil dosanya di sisi kemuliaan Allah. Jadi kita harus husnudzon bahwa apapun kita, kalau kita sudah terlanjur berbuat jalal, terpleset berbuat dosa, lihatlah rahmat Allah lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Ya. Tetapi bersamaan dengan itu, jangan jadi orang munafik. Kita beranggapan bahwa dosaku lebih besar, rahmat Allah bisa, tapi larilah segera pada Allah. Maka ada bahasa, kalau takut pada Allah mendekatlah, kalau takut pada makhluk Allah menjauhlah. Inilah perbedaannya. Kalau takut kepada matahari dekatlah, maka lihat bagaimana matahari itu tinggi, makin naik ke atas gunung makin dingin. Itulah pada saat dekat pada Allah makin adem, makin adem, makin adem. Maka pada saat kita takut pada Allah bukan menjauh dari Allah, tapi pada saat kau takut pada makhluk menjauhlah darinya. Kau mendekat maka akan celaka padanya. Maka menjauh dari makhluk itu lebih baik daripada kita. Mohon maaf atas kekurangan. Yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Yang bicara tidak lebih soleh. Apa yang saya sampaikan adalah hanya apa yang Allah takdirkan, pemahaman yang Allah berikan kepada saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi dan manfaatnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng salawat ceng. Bani Hasim. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli wa barik alaihi. Alhamdulillah nih malam ini kedatangan tamu-tamu nih. Tamu-tamu ganteng tadi. Yang dari Jogja jelek. Terima kasih sahabat ya, mohon maaf ya. So,